Bicaraan terakhir dalam kajian Madarijus Salikin adalah mengenai fikrah. Asal arti dari fikrah adalah fikiran. Imam Ibnu Qayyim mengatakan bahwa fikrah atau fikiran berhubungan dengan dua hal. Pertama, berhubungan dengan ilmu. Apabila fikrah dihubungkan dengan ilmu, maka Anda akan memahami mana yang hak dan mana yang batil. Kaum muslimin di tangan mereka ada ilmu, yaitu Al-Quran dan hadis, tapi hanya sedikit yang menggali ilmu itu dengan fikrah. Maka apabila fikrah dihubungkan dengan ilmu, seseorang pun akan faham mana yang benar, al-haq, dan mana yang batil. Lalu yang kedua, kadang-kadang kata Ibnu Qayyim, fikrah atau fikiran berhubungan dengan perilaku. Saya ingin melakukan A, melakukan B. Apapun yang akan dilakukan, fikrah dan fikirkan terlebih dahulu. Sehingga apabila fikrah dihubungkan dengan perbuatan, maka seseorang akan melihat mana yang manfaat, mana yang tidak bermanfaat. Apabila fikiran digunakan untuk satu perbuatan, maka akan nampak mana perbuatan yang manfaat, mana yang tidak bermanfaat. Jadi itulah hubungan fikrah. Berhubungan dengan ilmu, maka kita pun tahu mana yang benar dan mana yang salah. Nomor dua, fikrah berhubungan dengan perbuatan, maka kita pun tahu mana yang manfaat, mana yang bukan manfaat. Penulis kitab Manazilus Sa'irin, yaitu Imam Abu Ismail Al-Harawi. Al-Harawi ini nama satu daerah yang bernama Harah, sebuah daerah di Afghanistan. Maka Imam Abu Ismail Al-Harawi yang menulis Manazilus Sa'irin, beliau adalah kelahiran Harah, Afghanistan. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan fikrah dalam istilah Madarijus Salikin adalah memenuhi fikiran dengan tujuan. Itu yang beliau maksudkan dengan fikrah. Anda punya satu tujuan, penuhi pikiran Anda dengan tujuan tersebut. Ini yang dimaksud dengan fikrah. Tujuan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Nah, saat fikiran Anda dipenuhi dengan Allah Azza wa Jalla, ini dinamakan dengan fikrah. Perjalanan Anda menuju Allah akan sampai lebih cepat kalau Anda fikrah. Tapi kalau fikiran ini menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, sibuk dengan A, sibuk dengan B, fikiran Anda bercabang kemana-mana, niscaya perjalanan Anda menuju Allah mungkin tidak sampai. Kalaupun sampai, akan terlambat. Jadi fikrah ini bukan satu konsep yang mudah, tapi fikrah ini adalah memenuhi fikiran dengan tujuan. Dan tujuan kita adalah Allah Azza wa Jalla. Apa tujuan Anda dengan salat? Allah. Apa tujuan Anda dengan puasa? Allah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Salatku, ibadah korbanku, hidup dan matiku untuk Allah. Kemudian Imam Abu Ismail, begitupun Imam Ibnu Qayyim mengatakan, apabila seseorang telah sampai kepada fikrah,
Fikirannya dipenuhi dengan tujuan, yaitu Allah, sehingga fikiran itu tidak lagi bercabang ke kanan dan ke kiri. Hasil dari fikrah ini ada 3. Yang pertama adalah tauhid. Mengenai tauhid, pekan lalu kita menyampaikan di mana kita melihat tauhid. Imam Izz bin Abdus Salam mengatakan keesaan Allah Azza wa Jalla akan terlihat dalam 7 sifat Allah secara khusus. Yang pertama, lihatlah keesaan Allah itu di dalam al-awwal. Allah Maha Awal. Lihat maha awalnya Allah. Tidak ada ayah, tidak ada ibu. Allah maha awal dengan dirinya sendiri. Maka ketika Anda melihat maha awalnya Allah, Anda akan melihat tauhid. Semua selain Allah tidak berawal dengan sendiri. Anda dan saya berawal dari 2 orang, ayah dan ibu. Berarti awal kita bukan awal di atas tauhid keesaan. Malaikat tidak punya ayah, tidak punya ibu, tapi dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Maka awal dari malaikat pun tidak di atas tauhid bersendiri, tapi ada Allah yang memberikan mereka awal. Maka Imam Izz bin Abdus Salam mengatakan, lihat kemahaawalan Allah, maka Anda akan melihat keesaannya. Karena di dalam kemahaawalan itu Anda tidak melihat siapa-siapa selain Allah. Yang kedua, lihat keesaan Allah di dalam al-akhir. Langit akan hancur dan isinya, bumi akan hancur dan isinya, dan tidak ada yang sisa kecuali al-akhir, yang maha akhir. Ketika yang tersisa hanya al-akhir, lihat, tidak ada yang tersisa kecuali hanya Allah al-akhir. Di sini pun Anda akan melihat tauhid, karena tidak ada yang tersisa kecuali Allah, itulah al-akhir. Maka dengan melihat kemahaakhiran Allah, Anda akan melihat tauhid. Nomor 3, al-qayyum. Allah maha mandiri. Allah berdiri sendiri. Al-Qayyum maha berdiri sendiri, artinya Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun. Bahwa Allah tidak membutuhkan apapun dan siapapun, ini tauhid. Saya membutuhkan fulan, saya membutuhkan 10 orang, saya membutuhkan 100 orang. Di dalam rasa butuh saya tidak nampak tauhid, karena rasa butuh menunjukkan tidak tauhid. Tapi Allah Qayyum, maha berdiri sendiri, maha tidak butuh siapapun dan apapun. Tidak butuhnya Allah menunjukkan bahwa Allah tauhid. Yang keempat, kata Imam Izz bin Abdus Salam, lihat keesaan dan tauhid Allah di dalam nama Al-Quddus. Al-Quddus artinya maha suci Allah dari sama dan bandingan. Tidak ada yang sama dengan Allah. Itulah Al-Quddus. Jadi Al-Quddus, maha suci Allah dari adanya yang sama dengan Allah. Apabila Anda melihat Al-Quddus, tidak ada yang sama dengan Allah, Anda pun akan melihat tauhid. Karena yang masih ada kesamaan tidak dinamakan tauhid. Dan Allah Quddus, suci dari segala bentuk persamaan, berarti ini adalah tauhid. Yang kelima, lihatlah tauhid itu, kata Imam Izz bin Abdus Salam, di dalam nama Allah Al-Ahad. Qul huwallahu ahad. Ini yang kelima. Yang keenam, kata beliau, lihatlah tauhid itu di dalam al-kamal, di dalam kemahasempurnaan. Apabila Anda mencoba melihat kemahasempurnaan, ternyata di dalam kemahasempurnaan itu hanya ada Allah. Di dalam kesempurnaan itu tidak ada manusia.
Di dalam kesempurnaan itu tidak ada raja-raja, di dalam kesempurnaan itu tidak ada malaikat, di dalam kesempurnaan itu tidak ada nabi-nabi. Begitu Anda lihat kemahasempurnaan, ternyata tidak ada di dalam kesempurnaan itu kecuali Allah. Maka di dalam kesempurnaan Anda akan melihat tauhid, Anda akan melihat keesaan Allah. Yang ketujuh kata Imam Izzuddin bin Salam, Anda akan melihat kemahaesaan Allah di dalam al-uluhiyah. Apa itu al-uluhiyah? Al-uluhiyah artinya adalah ibadah. Al-uluhiyah adalah ibadah. Begitu Anda sampai kepada ibadah, ternyata ibadah ini enggak cocok untuk manusia. Ternyata ibadah ini enggak pas untuk raja-raja. Ibadah ini hanya cocok untuk satu yang maha menciptakan, yaitu Allah Azza wa Jalla. Raja tidak menciptakan, maka tidak pantas ibadah untuknya. Nabi-nabi tidak menciptakan kita, maka tidak pantas ibadah untuk mereka. Maka ketika Anda melihat ibadah, dan ibadah hanya kepada yang maha mencipta, maka di dalam ibadah kepada yang maha pencipta Anda akan melihat tauhid. Karena selain Allah tidak ada yang maha mencipta, maka bagi mereka tidak ada ibadah. Baik, maka Imam Izzuddin bin Salam rahimahullah beliau mengatakan, renungi 7 nama Allah ini. Al-uluhiyah itu nama Allah dari Allah. Allah adalah nama, kata sifat dari Allah adalah uluhiyah. Baik, apabila Anda merenungi 7 nama ini, Al-Awwalu, Al-Akhiru, Al-Quddus, Al-Qayyum, Al-Ahad, kemudian Al-Kamal, dan yang terakhir adalah Al-Uluhiyah. Al-Uluhiyah ini kata sifat dan namanya adalah Allah. Allah Uluhiyah. Apabila Anda melihat 7 hal ini, merenunginya lebih mendalam, Anda akan melihat tauhid, keesaan pada Allah Azza wa Jalla. Hari ini kita masih ingin menambahkan catatan Imam Izzuddin bin Salam tentang tauhid. Beliau mengatakan, bagaimana Anda mengokohkan tauhid? Sekarang Anda telah melihat tauhid dalam 7 nama Allah. Lantas bagaimana tauhid ini agar kokoh? Kokoh sehingga Anda hidup di atas tauhid, kokoh sehingga Anda pun mati di atas tauhid. Beliau Imam Izzuddin bin Salam rahimahullah ta'ala mengatakan beberapa langkah untuk mengokohkan tauhid. Yang pertama adalah ma'rifatullah. Kenali Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu mengenali zat Allah sesuai dengan hakikat tidak ada jalan sama sekali. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menghijab zatnya dari manusia. Nah, lantas bagaimana ma'rifat atau mengenal Allah tanpa mengenal zatnya? Yaitu mengenal namanya, mengenal sifatnya, kemudian mengenal perbuatannya. Satu lagi adalah mengenal kemahasuciannya. Maka kata Imam Ibnu Qayyim, inilah 5 ma'rifatullah. Kalau 5 ma'rifatullah ini Anda fahami secara mendalam, ini langkah awal Anda menuju tauhid. Yang pertama ma'rifatuz zat, kenali zat Allah. Tetapi pengenalan terhadap zat ini hanya diberikan global oleh Al-Quran. Lam yalid wa lam yulad. Zat Allah itu tidak beranak, tidak diperanakkan. Hanya seglobal itu saja Al-Quran memberikan ma'rifatuz zat. Ma'rifatullah yang kedua adalah kenali nama-nama Allah. Ma'rifatullah yang ketiga, kenali sifat-sifat Allah. Ma'rifatullah yang keempat adalah kenali perbuatan-perbuatan Allah. Ini angin bertiup adalah perbuatan Allah. Sudah sekian lama tidak hujan, ini adalah perbuatan Allah.
laut yang terhampar, ini semuanya adalah perbuatan Allah. Kenali perbuatan-perbuatan Allah. Lalu yang terakhir, ma'rifatullah yang terakhir adalah ma'rifatu at-tanzih. Kenali kemahasucian Allah. Mengenal kemahasucian Allah dalam arti tidak ada yang sama dengan Allah. Kalau masih ada yang sama dengan Allah, berarti Anda belum memahasucikan Allah, berarti Anda juga belum mengenal Allah. Karena bukti seseorang telah mengenal Allah bahwa dia melihat nggak ada yang sama dengan Allah. Itu bukti seseorang telah mengenal Allah. Karena ma'rifatullah telah memberikan Anda tanzih, kemahasucian Allah, kemahasucian di mana Anda mengatakan nggak ada yang sama dengan Allah. Dari sinilah muncul tauhid itu. Karena jamaah sekalian, semua syirik karena menyamakan Allah dengan selain Allah. Ada yang menyamakan Allah dengan Isa, ada yang menyamakan Allah dengan Uzair, ada yang menyamakan Allah dengan patung-patung. Semua syirik berawal dari tidak tanzih, tidak memahasucikan Allah dari kesamaan. Maka tanzih atau maha suci Allah dari kesamaan, ini yang selalu menjadi zikir kita. Subhanallah, maha suci Allah. Maha suci Allah dari kesamaan. Tidak ada yang sama dengan Allah. Allah tidak sama dengan siapapun, siapapun tidak sama dengan Allah. Ini namanya tanzih. Maha suci Allah dari segala kesamaan. Kalau kemahasucian Allah alias tanzih benar-benar telah difahami, tidak mungkin lagi terjadi syirik. Karena syirik itu terjadi karena mempersamakan. Baik jemaah sekalian. Jadi bagaimana Anda mentauhidkan Allah? Langkah pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Apa yang mesti Anda kenali pada Allah? Kenali 5 hal. Kenali zatnya, sifatnya, namanya, perbuatannya, dan tanzihnya. Ini 5. Berikutnya Imam Izz bin Abdus Salam rahimahullahu ta'ala, al-iman. Semua yang telah Anda kenali tentang Allah melalui ma'rifat, jadikan itu keimanan. Anda mengenal Allah Ar-Rahman, jadikan Ar-Rahman itu keimanan Anda. Saya beriman Allah adalah Ar-Rahman. Anda mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Razzaq, jadikan itu keimanan. Enggak mungkin nama-nama dan sifat Allah ini menjadi keimanan kalau Anda tidak mengenalinya terlebih dahulu. Maka mengenali kelima hal tadi tentang Allah, jalan Anda untuk langkah yang kedua. Apa itu? Jadikan semuanya keimanan. Allah Subhanahu wa ta'ala Al-Wahhab, Maha Memberi. Anda sudah mengenal Ia, jadikan itu keimanan. Jemaah sekalian, yang ketiga, ta'alluquna bihi. Apabila semua yang Anda kenal tentang Allah telah menjadi keimanan, maka Anda pun harus bergantung. Pertama, Anda mengenal Allah Ar-Rahman. Kemudian Anda iman bahwa Allah memang penyayang. Anda gak ragu itu. Sehingga nomor 3, Anda pun bergantung kepada Ar-Rahman. Jadi orang yang mengenal Allah, lalu beriman kepada Allah, namun bergantung kepada selain Allah, ini mencederai tauhid. Baik jemaah sekalian yang saya hormati, dalam surat Al-Baqarah ayat 126 kalau nggak salah, tentang Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim berkata kepada Allah, Rabbi arini kaifa tuhil mauta.
Ya Allah, perlihatkan di depan mataku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Allah berfirman, awalam tu'min? Wahai Ibrahim, apakah kau belum beriman? Qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Aku telah beriman bahwa engkau mampu menghidupkan yang mati. Aku telah beriman. Walakin liyatma'inna qalbi, tapi saya ingin menenangkan hati. Coba Anda renungkan ucapan Nabi Ibrahim. Aku telah beriman, tapi aku ingin menenangkan hati. Imam Ibnu Qayyim mengatakan, iman pada level yang paling tinggi adalah ketenangan hati. Kadang-kadang walaupun kita beriman, datang keraguan. Ini keimanan belum sampai kepada tumakninah, belum sampai kepada ketenangan hati. Maka Nabi Ibrahim dalam ayat tadi mengatakan, bala, aku telah beriman, walakin liyatma'inna qalbi. Namun aku ingin agar iman itu sampai kepada tumakninah, ketenangan. Anda berdoa jemaah sekalian, Anda yakin Allah Maha memberi? Anda beriman Allah Maha memberi, tapi Allah uji doa ini 3 bulan belum diterima oleh Allah. Selama mungkin 6 bulan Allah mendengarkan doa Anda. Doa ini belum nampak di depan Anda bentuk nyatanya. Bagaimana? Anda tentu beriman Allah Maha memberi, tapi hati Anda pasti sedikit goyang. Kenapa belum ada? Anda merasa telah bertawakal kepada Allah dalam satu kesulitan, tapi Anda belum melihat tanda. Maka Nabi Ibrahim ingin melihat langsung bagaimana Allah menghidupkan yang mati. Kenapa dia ingin melihat? Dia ingin menenangkan hati. Dia ingin keimanan itu keimanan yang tenang. Nah, dan nanti insya Allah dalam Madarijus Salikin akan ada pembahasan tentang sakinah. Kapan keimanan seseorang sampai pada sakinah, yaitu tenang. Baik jemaah sekalian, ini yang ketiga. Jadi tauhid itu berawal dari ma'rifatullah, kemudian ma'rifatullah ini menjadi keimanan, lalu keimanan ini menjadi ta'alluq, ketergantungan. Anda lihat Allah Maha Kuat, Anda bergantung kepada kekuatan itu. Anda lihat Allah Al-Wahhab Maha Memberi, Anda bergantung dengan pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ma'rifatullah menghasilkan keimanan, dan keimanan belum menghasilkan ta'alluq, yaitu ketergantungan, lemahnya ketergantungan Anda kepada Allah menunjukkan lemahnya tauhid. Karena orang yang bertauhid itu ketergantungannya kepada Allah sangat kuat. Yang terakhir, proses tauhid itu dari ma'rifat, keimanan, kemudian ta'alluq, ketergantungan, dan yang terakhir adalah al-muamalah bimuqtadah. Bagaimana mengaktualisasikan tauhid secara nyata. Tauhid dalam proses ma'rifatullah ini belum nyata. Ini dalam hati. Tauhid dalam keimanan belum nyata. Tauhid dalam ta'alluq, ketergantungan, itu pun dalam diri. Sekarang yang terakhir adalah bagaimana agar tauhid ini keluar dalam bentuk kenyataan. Nah, Imam Izz bin Abdus Salam rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan 7 contoh tauhid jadi kenyataan. Jadi bukti-bukti konkret dari tauhid itu beliau memberikan 7 contoh. Bukan, ini tidak membatasi hanya 7, tapi minimal 7 contoh ini adalah bukti nyata dari tauhid. Yang pertama adalah la na'budu ghairahu. Jangan ada ibadah kepada selain Allah. Kenapa? La ilaha siwa, karena memang tidak ada yang menciptakan kecuali Dia. Jadi, apabila masih ada ibadah-ibadah kepada selain Allah, ini standar.
tauhid sudah rusak. Baik. Yang kedua kata beliau, la natawakkalu illa ilaih li'annahu la mafza'a illa ilaih. Bukti tauhid yang kedua adalah jangan ada tawakal kecuali hanya kepada Allah. Tawakal, apa arti tawakal? Tawakal dari kata wakil. Jadi jangan ada tawakal, maksudnya jangan Anda berwakil dalam keterbatasan Anda kecuali Allah. Jadi nggak ada manusia yang nggak punya keterbatasan. Kemajuan yang sekarang berusaha melepaskan manusia dari keterbatasan. Dulu orang tua jauh, kita di Sumatera, di Jakarta, tidak bisa komunikasi, keterbatasan. Datang kemajuan menghilangkan keterbatasan, maka muncullah handphone. Sulit berhaji karena harus naik kapal laut, sehingga dibutuhkan setahun, 6 bulan pergi, 6 bulan pulang. Maka datang kemajuan untuk menghilangkan keterbatasan. Namun demikian, nggak mungkin Anda lepas dari keterbatasan Anda, karena keterbatasan Anda adalah manusiawi Anda. Masalahnya jamaah sekalian, wakilkan keterbatasan ini hanya kepada Allah. Keterbatasan Anda soal keuangan, berwakil kepada Allah. Keterbatasan Anda soal kekuatan, berwakil kepada Allah Azza wa Jalla. Oleh sebab itu beliau mengatakan, bukti tauhid yang kedua, jangan bertawakal dalam keterbatasan Anda kecuali kepada Allah. Kenapa? La mafza'a illa ilaihi, karena tidak ada yang melepaskan keterbatasan itu kecuali Allah. Manusia tidak bisa melepaskan keterbatasan Anda. Manusia bisa membantu, tapi untuk melepaskan 100% tidak ada yang bisa kecuali Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya beliau mengatakan, la nuhibbu ma'ahu aw fawqahu li'annahu la jamala ka jamalihi. Bukti tauhid yang ketiga, jangan mencintai siapapun menyamai Allah, karena tidak ada yang lebih indah melebihi indahnya Allah. Jadi cinta itu lahir dari keindahan. Anda lihat bunga yang indah, Anda pun cinta. Anda lihat alam yang indah, Anda pun cinta. Pertama kali Anda ketemu istri Anda lihat indah, maka Anda pun cinta. Jadi cinta berpangkat dari melihat indah. Imam Izz bin Abdus Salam mengatakan, tidak ada indah melebihi indahnya Allah. Maka jangan ada cinta melebihi cinta kepada Allah. Jangan ada cinta melebihi cinta kepada Allah, karena tidak ada indah melebihi indahnya Allah Azza wa Jalla. Betapa indahnya Nabi Yusuf alaihi salam, sampai-sampai wanita tak sadarkan diri menyayat-nyayat jari-jari mereka. Tersayat jari ini, terluka, berdarah, namun semuanya tidak terasa karena terbius dengan keindahan Nabi Yusuf. Itu keindahan Yusuf alaihi salam. Lantas bagaimana keindahan yang menciptakan keindahan Nabi Yusuf, yaitu keindahan Allah Azza wa Jalla. Maka Izz bin Abdus Salam rahimahullah beliau mengatakan, tidak ada keindahan di atas indahnya Allah, maka jangan ada cinta melebihi cinta kepada Allah Azza wa Jalla. Berikutnya Imam Izz bin Abdus Salam mengatakan, la nazira li kamalihi fala nujillu illa ilaih. Tidak ada yang menyamai Allah dalam kesempurnaan. Allah maha sempurna segala-galanya, ilmunya sempurna, kekayaannya sempurna. Sempurna dalam arti kata nggak ada batas. Anda kaya tapi punya batas, oh itu bukan sempurna. Anda pintar tapi terbatas, oh itu nggak sempurna. Allah kaya sempurna tanpa batas. Allah maha mengetahui sempurna tiada batas.
di dalam kesempurnaan itu hanya Allah Azza wa Jalla, maka jangan agungkan siapapun melebihi keagungan Allah. Ini bukti tauhid yang keempat. Jangan agungkan siapapun melebihi agungnya Allah, karena tidak ada yang sempurna seperti sempurnanya Allah. Anda agungkan seorang presiden, agungkan presiden seperti keagungan presiden. Jangan agungkan presiden layaknya Anda mengagungkan Allah. Bapak presiden ini penuh dengan keterbatasan. Yang penuh dengan keterbatasan, jangan agungkan dengan cara Anda mengagungkan Allah. Anda agungkan Allah dengan sujud. Pengagungan sujud ini hanya untuk yang gak ada keterbatasan, yaitu Allah. Maka jangan gunakan pengagungan sujud ini kepada selain Allah Azza wa Jalla. Anda agungkan orang tua, iya, tapi jangan dengan cara sujud. Karena sujud, karena ruku', karena ibadah, cara mengagungkan yang maha sempurna. Maka yang tidak sempurna, jangan agungkan dengan cara-cara ibadah. Agungkan orang tua Anda dengan menghormatinya, agungkan orang tua Anda dengan birrul walidain. Tapi bahwa Anda mengagungkan orang tua dengan ibadah, salah, karena ibadah ini adalah pengagungan khusus kepada yang maha sempurna. Sumpah itu ibadah. Maka yang disumpahkan hanya yang sempurna, yaitu Allah Azza wa Jalla. Anda gak boleh bersumpah dengan orang tua, demi ayahku, demi ibuku, gak boleh. Kenapa? Karena ibadah ini adalah pengagungan hanya kepada yang maha sempurna. Yang tidak sempurna gak boleh diagungkan dengan sumpah. Termasuk negara sekalipun tidak boleh diagungkan dengan sumpah. Berikutnya beliau mengatakan, la mun'ima ghairuhu fala nashkuru ma'ahu. Tidak ada yang memberi nikmat selain Allah, maka tidak boleh syukur kepada, maka syukur kepada Allah harus di atas segala syukur. Tidak ada yang memberi nikmat kecuali Allah. Maka syukur kepada Allah harus mengalahkan segala syukur. Ini bukti tauhid berikutnya. Anda bersyukur kepada manusia, ya, wajib bersyukur kepada manusia. Tapi syukur kepada Allah harus di atas segala syukur. Kenapa? Karena gak ada yang memberikan nikmat kecuali Allah, sehingga syukur kepada Allah pun harus mengalahkan segala syukur. Beliau mengatakan, la muhsina siwa fala narju illa ihsana. Tidak ada yang betul-betul maha baik kecuali Allah, maka harapan kepada Allah harus mengalahkan segala harapan. Tidak ada yang betul-betul maha baik kecuali Allah. Sehingga harapan kepada Allah harus di atas segala harapan. Karena tidak ada yang kebaikan di atas kebaikan Allah. Sehingga harapan untuk Allah harus mengalahkan segala harapan. Contoh yang terakhir kata Izz bin Abi Salam, kata beliau adalah, la mu'ina siwa fala narhabu illa li sultani. Tidak ada yang membantu kita dalam segala-galanya kecuali Allah, maka jangan takut kecuali hanya kepada kekuasaannya. Ini, jangan takut kecuali hanya kepada kekuasaannya. Karena pada akhirnya tidak ada yang menolong kecuali Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi inilah ada sebanyak 7 bukti tauhid minimal. Jangan ibadah kecuali kepada Allah. Jangan tawakal dalam segala keterbatasan kecuali kepada Allah. Jangan mencintai lebih dari cinta kepada Allah. Jangan agungkan dengan ibadah kecuali Allah. Bersyukurlah kepada Allah melebihi segala syukur, dan berharaplah kepada Allah melebihi segala harap. Dan yang terakhir, jangan takut kecuali kepada Allah yang maha berkuasa. Ini 7 contoh bagaimana aplikasi dari tauhid itu.
Jamaah sekalian yang saya hormati, ini bukti pertama dari fikrah. Apabila seseorang telah fikrah, berarti dia akan tauhid. Baik, halaman 237. Yang kedua jemaah sekalian, apabila seseorang telah sampai kepada fikrah, yang kedua, wa fikratun fi lataifis sun'ah. Fikrah yang kedua, bahwa Anda terus menerus merenung terhadap lataifus sun'ah, pada ciptaan dan aturan Allah yang maha halus. Allah berfirman, walillahil khalqu wal amr. Dan Allah lah yang maha menciptakan, dan Allah lah yang maha mengatur. Selain Allah ada dua, ciptaan, yang kedua aturan. Allah ciptakan bumi, lalu Allah mengatur. Allah ciptakan Anda, lalu Allah mengatur. Fikrah yang kedua jamaah sekalian, ketika Anda melihat dua hal ini, Anda lihat ciptaan Allah dan Anda lihat aturan Allah di setiap ciptaannya, Anda melihatnya dengan perenungan. Oleh sebab itulah, selesai subuh, selesai asar, Anda dianjurkan berlama-lama duduk. Apa yang Anda lakukan berlama-lama duduk? Yang pertama Anda lakukan adalah berzikir. Dan coba Anda renungkan lagi, Anda berzikir sambil melihat perubahan alam. Bagaimana siang menjadi malam di waktu asar, bagaimana malam menjadi siang di waktu maghrib. Anda melihat perubahan ini sambil terus menyebutkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Sambil Anda melihat, Subhanallahil azim, Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa ilaikan nusyur. Sambil Anda melihat bagaimana malam perlahan-lahan menjadi siang. Allahumma ma asbaha bi min ni'mah aw bi ahadin min khalqika faminka wahdaka la ilaha illa anta. Ya Allah, apapun nikmatmu padaku dan apapun nikmatmu pada selain aku, semuanya darimu. La ilaha illa anta. Anda terus menerus menyebut-nyebut nama Allah Azza wa Jalla sambil melihat alam yang berubah. Siang jadi malam di waktu asar, malam jadi siang di waktu selesai subuh. Maka Anda dianjurkan meninggalkan tempat salat selesai subuh, syuruk setelah matahari terbit, setelah peralihan malam jadi siang, sempurna dengan terbitnya matahari, sudah tinggalkanlah. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ingin kita melihat perubahan ini, perubahan yang sangat ajaib. Tadi malam, betapa gelapnya dunia ini, Anda gak bisa melihat. Tapi bagaimana gelap itu perlahan-lahan hilang. Di ufuk timur sana terbit menyemburat sebuah cahaya yang bernama fajar. Dari fajar ini menyemburat cahaya, dan dialah yang menyingkirkan perlahan-lahan gelap. Kemudian fajar dibantu lagi dengan terbitnya matahari, hingga akhirnya gelap itu sirna, betul-betul hilang. Jadi oleh sebab itu penulis Imam Al-Harawi mengatakan, orang-orang yang fikrah penuh perenungan terhadap ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ingat, Anda lihat ciptaannya, Anda akan lihat keajaiban Allah. Dan lebih ajaib lagi kalau Anda melihat aturan Allah pada ciptaannya. Mungkin kalau Anda hanya melihat semut, memang itu keajaiban. Tapi lebih ajaib lagi ketika Anda melihat aturan Allah terhadap semut. Bagaimana semut nyari makan, bagaimana semut berkelompok, bagaimana mereka membangun rumah. Allah ciptakan semut dan Allah berikan mereka aturan hidup. Ciptaan semut ini sangat ajaib, aturan hidup mereka dari Allah pun sangat ajaib. Allah ciptakan angin, itu sangat ajaib.
Aturan Allah pada angin itu ajaib lagi. Bagaimana kadang-kadang dia bertiup pelan-pelan, memberi kesejukan, tapi kadang-kadang dia bertiup sangat kencang, membawa kehancuran. Allah ciptakan angin, lalu Allah berikan aturan pada angin. Subhanallahil azim. Allah berfirman dalam Al-Quran, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaklah kalian memperhatikan makanan kalian. Falyanzuril insanu ila ta'ami. Perhatikan makanan kalian. Anna sababna al-ma'a sabba. Bagaimana kami turunkan hujan. Thumma syaqaqna al-arda syaqqa. Hujan turun, maka bumi pun kami belah, tanam-tanaman kalian pun keluar. Fa'ambatna fiha habba. Maka tumbuhlah biji-bijian. Wa inaban wa qadba. Tumbuhlah anggur dan sayur-sayuran. Wa zaitunan wa nakhla. Tumbuhlah zaitun dan pohon korma. Wa hadaiqa ghulba. Tumbuhlah rumput-rumputan. Mata'an lakum wa li'an'amikum. Semua ini makanan untuk kalian dan makanan untuk ternak kalian. Ini dua tadi. Allah menciptakan dan Allah memberikan aturan untuk setiap ciptaannya. Allah ciptakan bulan, Allah ciptakan matahari, lalu Allah berikan aturan. Allah ciptakan binatang, lalu Allah berikan aturan. Oleh sebab itu, selain Allah ada dua. Walillahil khalqu wal amr. Selain Allah ada ciptaan, selain Allah ada aturan atas ciptaan ini. Anda lihat ciptaan Allah, Anda akan lihat keajaiban. Lebih ajaib lagi apabila Anda lihat aturan Allah pada ciptaan ini. Coba sekalian Anda pergi ke tanah Arab, gersang, bagaimana tiba-tiba Anda taruh misalnya biji korma. Kemudian Anda tutupi dengan batu. Tiba-tiba perlahan-lahan batu naik, korma tumbuh. Ini ciptaan Allah, tapi bagaimana Allah memberikan aturan. Dia tumbuh, kemudian dia besar, kemudian ternyata ada korma jantan, ada korma betina. Maka jemaah sekalian yang saya hormati, al-khalqu wal amr. Allah ciptakan sejumlah objek dan makhluk, dan setiap makhluk Allah berikan aturan sendiri-sendiri. Nah, orang yang fikrah akan melihat al-khalqu wal amru penuh dengan perenungan. Baik jemaah sekalian yang saya hormati. Yang terakhir, apabila seseorang telah fikrah, yang pertama dia akan tauhid, dan yang kedua dia akan merenungi al-khalqu wal amr, ciptaan Allah dan aturan Allah di setiap ciptaannya, dan yang terakhir apa itu wa fikratun fi ma'anil a'mali wal ahwal, fikrah tentang makna-makna amal dan keadaan. Ini penerjemahan kurang enggak salah sebetulnya, tapi mungkin tidak mengerti juga. Dalam ilmu tazkiyatun nufus ada yang dinamakan a'mal, ada yang dinamakan ahwal. Ada yang dinamakan dengan amal, ada yang dinamakan hal. Apa itu amal? Semua ibadah dalam bentuk perbuatan fisik dinamakan dengan amal. Anda salat, Anda berzikir, itu semuanya amal. Baik. Lantas apa yang dimaksud dengan hal atau ahwal? Jawabannya semua yang ada dalam hati dinamakan ahwal. Anda cinta kepada Allah, Anda rindu kepada Allah, Anda takut kepada Allah. Ini semuanya dinamakan dengan ahwal. Ahwal artinya keadaan. Karena ahwal itu dia tidak nampak. Ahwal itu tidak nampak, tapi dia memberikan satu keadaan. Cinta. Apakah Anda melihat cinta? Tidak, Anda tidak melihat cinta. Tapi cinta itu memberikan satu keadaan. Maka dinamakan dengan ahwal. Ini istilah dalam ilmu tazkiyatun nufus.
Salat Anda dinamakan amal, tapi rindu Anda kepada Allah dinamakan dengan ahwal. Apa itu ahwal? Keadaan. Kenapa rindu dinamakan dengan keadaan? Karena rindu itu memang gak nampak, tapi dia menghasilkan satu keadaan. Baik, takut Anda kepada Allah itu bukan amal, tetapi ahwal. Ahwal itu tidak nampak, tapi dia memberikan satu keadaan, menghasilkan satu keadaan. Imam Al-Harawi mengatakan, apabila seseorang fikirannya penuh dengan tujuan, yaitu Allah Azza wa Jalla, maka dia pun akan merenungi ma'anil a'mal wal ahwal. Dia akan merenungi makna-makna dari amal dan makna-makna dari ahwal. Amal-amal kita ini jamaah sekalian, baterainya habis. Dap kedip. Keluar Pak. Bukan luar kan? Bukan. Oh, beda lagi. Jazakallah. Sedikit lagi. Depan. Oke. Jadi itulah tadi perbedaan antara amal dengan ahwal. Lalu beliau mengatakan, orang-orang yang telah fikrah sangat fokus dengan makna. Sangat fokus dengan makna. Ini amal saya ini maknanya apa? Misalnya Anda ucapkan alhamdulillah, Anda fokus dengan makna. Karena jamaah sekalian, kalau kita tidak memperhatikan makna, berarti hati kita nggak mendapatkan sesuatu. Salat itu lahiriah, dan pemahaman terhadap makna inilah yang membuat hati Anda bersambung dengan salat. Jadi makna, orang yang fikrah, mereka akan fokus, mereka akan faham dengan makna amal dan makna ahwal. Baik, jadi jangan sampai kita ngomong dengan Allah dan kita nggak tahu ngomong apa. Misalnya Anda sujud subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Tadi ngomong apa? Kita nggak ngerti ngomong apa-apa. Jamaah sekalian, ini bukan orang yang fikrah. Orang yang fikrah itu nggak pernah jadi orang mabuk di depan Allah. Mereka faham dengan setiap kata mereka di depan Allah Azza wa Jalla. Baik jamaah sekalian, sampai di sini kajian kita dan pembahasan kita tentang fikrah. Fikrah artinya memenuhi fikiran dengan tujuan, dan tujuan yang dimaksudkan adalah Allah. Apabila seorang sampai kepada fikrah, maka dia akan tegak di atas tauhid, dan yang kedua, dia akan merenungi al-khalq wal amr, dan yang ketiga, dia akan berjuang memahami makna-makna amal dan makna-makna dari ahwal. Sampai di sini kajian kita, semoga